Selamat sore, Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nama saya Nigusti Agung Ayusri Megarini. Saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di SMP Negeri 8 Lambu 1 Atap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Mari kita simak selengkapnya. Pembelajaran berdiferensiasi pertama kali ditemukan oleh Tomlinson pada tahun 1999. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid secara individu. Dalam hal ini, guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid secara konsisten. Lalu, apakah guru harus menerapkan cara yang sangat banyak sesuai dengan jumlah siswa di kelas? Dan apakah pembelajaran berdiferensiasi ini akan membuat chaos atau gaduh yang tidak dapat dikendalikan oleh guru? Mari kita pelajari lebih seksama. Pembelajaran berdiferensiasi ini hadir untuk membantu guru, bukan sebaliknya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru akan mengambil segala keputusan yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Sebagai contoh, pertama, bukan hanya guru yang jelas dengan tujuan pembelajaran, tapi juga murid-murid. Lalu, rencana pembelajaran akan sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya, sumber belajar yang berbeda, cara berbeda, dan penugasan yang berbeda. Lalu kemudian, yang kedua, guru akan menciptakan suasana kelas yang mengundang murid untuk belajar. Yang ketiga, manajemen kelas yang efektif akan tercipta. Lalu yang terakhir, akan menjadi nilai yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, guru perlu paham akan 3 aspek penting. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar murid ini diibaratkan seperti tombol equalizer pada stereo. Pada tombol-tombol tersebut menggambarkan beberapa perspektif yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Berikut adalah contoh gambar dari equalizer. Lalu aspek yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivasi yang penting bagi murid untuk dapat terlibat dalam aktif dalam proses pembelajaran. Lalu kita beranjak ke yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana murid tersebut atau individu paling baik dalam belajar. Adapun jenis-jenisnya yang paling umum yang pastinya Bapak Ibu semua ketahui ada 3. Yang pertama itu ada pembelajar visual, di mana ia akan belajar dengan melihat, lalu auditori, belajar dengan mendengar, dan kemudian yang ketiga, kinestetik, gaya belajar sambil melakukan sesuatu. Misalnya bergerak, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi jenis-jenis gaya belajar. Tetapi kita bisa mengelompokkan kepada 3 gaya belajar yang umum
seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, setelah kita mengetahui 3 aspek tadi, sekarang kita beralih ke aspek penilaian atau assessment. Assessment ini digunakan untuk mengetahui kesiapan atau readiness, minat dari murid, dan profil belajar murid, yang nantinya akan sebagai acuan untuk strategi mana sih yang tepat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita. Lalu, apa saja assessment atau jenis-jenis assessment? Baik, saya akan jelaskan sedikit saja ya Bapak Ibu. Assessment itu ada 3 seperti yang kita sudah ketahui. Yang pertama itu ada assessment as learning, yang kedua ada assessment for learning, dan yang ketiga adalah assessment of learning. Dari ketiga asesmen tersebut, assessment as learning dan assessment for learning adalah bentuk dari asesmen formatif. Jadi jenisnya itu asesmen formatif yang dilakukan di awal dan di tengah proses pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah assessment of learning, yaitu assessment sumatif. Assessment yang kita lakukan biasanya itu setelah proses pembelajaran. Bisa dalam bentuk SAS, bisa dalam bentuk ujian akhir semester, ujian tengah semester, seperti itu. Lalu untuk menentukan readiness, minat, dan profil belajar murid, kita menggunakan asesmen formatif, asesmen di awal, dan asesmen selama proses pembelajaran. Dan setelah kita paham akan asesmen yang kita gunakan, kita akan beralih ke strategi. Strategi berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama ada strategi konten, yang kedua ada strategi proses, dan yang ketiga ada strategi produk. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu guru, saya pun di sini masih belajar. Yang pertama itu ada asesmen konten. Jenis ini adalah muatan atau konten yang akan dipakai oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Maaf nih Bapak Ibu guru, ada suara-suara motor karena rumah saya dekat dengan jalan, jadi agak bising, banyak maaf ya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin agar suara saya bisa terdengar oleh Bapak Ibu guru sekalian. Kita lanjut ya. Tadi setelah ada asesmen pertama konten. Konten itu materi yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya dari tes formatif itu kita tahu murid ini gaya belajarnya seperti apa sih. Misalnya kalau gaya belajarnya visual, kita akan bisa dalam proses pembelajaran itu menampilkan gambar-gambar. Lalu jika dia audio, kita bisa menyetelkan rekaman seperti itu. Lalu gimana dengan gaya belajar kinestetik? Kita bisa menyiapkan tempat untuk anak itu berekspresi, misalnya di pojokan biar anak itu bisa bergerak, atau misalnya ada juga yang jenis belajar itu audio visual dengan video semisal Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu misalnya. Nah, ini kan biasanya sebenarnya udah sering kita lakukan ya sebagai guru. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru banget sebenarnya untuk kita. Cuman karena pembelajaran berdiferensiasi ini terutama bagi saya sendiri seorang guru ya, baru saya pelajari. Jadi saya baru oh sebenarnya selama ini saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu tanpa saya sadari. Lalu kemudian strategi yang kedua itu ada strategi proses. Nah, pada strategi proses ini murid-murid akan melaksanakan proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Dan guru itu biasanya memberikan bantuan secara bertahap, semisal untuk anak yang kemampuannya sudah lebih tinggi dan
cukup memahami materi, biasanya untuk bantuannya itu akan sedikit dan guru akan memberikan keleluasaan untuk anak tersebut berekspresi. Lalu kemudian bagaimana dengan anak yang kemampuannya di bawah atau belum memahami? Guru akan memberikan bantuan yang lebih dan secara bertahap akan mengurangi bantuan tersebut. Nah, ini yang dinamakan scaffolding. Lalu yang terakhir ada strategi produk Bapak Ibu. Nah, siapa di sini Bapak Ibu guru yang biasanya ngasih anak-anak itu tugas di akhir boleh ini. Jadi untuk mengetahui pemahaman murid-murid, biasanya Bapak Ibu mungkin ada yang memberikan tugas lisan, tertulis, atau produknya itu sesuai dengan minat siswa. Nah, jika Bapak Ibu sudah menjalankan hal tersebut, Bapak Ibu sudah menjalankan strategi produk, di mana Bapak Ibu guru memberi keleluasaan untuk murid-murid berkreasi dan menghasilkan output atau keluaran dari materi yang telah dia pelajari, baik itu secara lisan maupun tertulis. Oke, Bapak Ibu guru, demikian tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari di modul 2.1 ini. Kemudian kita lanjut ke intinya, yaitu koneksi antar materi. Setelah saya mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, saya dapat mengkoneksikannya dengan materi-materi yang telah saya pelajari. Seperti misalnya yang pertama, koneksinya dengan modul 1.1 yaitu filosofi KHD. Bapak Ibu guru, pernahkah Bapak Ibu guru mendengar bahwa Ki Hajar Dewantara itu punya filosofi, yaitu guru sebagai petani dan murid sebagai benih-benih yang oleh petani ini akan dituntun dan dimaksimalkan, ditanam, dipupuk untuk benih-benih tersebut berkembang sesuai dengan potensinya. Bukankah begitu juga anak didik kita, Bapak Ibu? Anak didik kita mempunyai potensi-potensi yang berbeda-beda. Setiap benih itu berbeda. Padi akan menghasilkan padi, jagung akan menghasilkan jagung. Begitu pula anak didik kita. Potensi satu dan yang lainnya itu berbeda. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru diharapkan untuk paham apa sih kebutuhan belajar murid dan bagaimana cara kita memenuhinya. Sehingga kelak anak itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya semaksimal mungkin dan menjadi anak-anak atau individu yang merdeka dan bahagia. Lalu bagaimana keterkaitannya dengan peran dan nilai guru penggerak? Sebagai guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, dengan memperhatikan segala aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang peserta didik, dan ini dapat dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengambil langkah yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi peserta didik, di mana ini disesuaikan dengan nilai guru yang berpihak pada murid. Lalu guru juga menuntun untuk selalu dituntun maksud saya untuk selalu mandiri, belajar terus akan kebutuhan muridnya, mencari ide kreatif untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran, berkolaborasi dengan murid untuk menciptakan kelas yang nyaman dan aman, dan berefleksi pada proses pembelajaran yang terjadi. Lalu hubungannya pembelajaran berdiferensiasi ini dengan visi guru penggerak adalah ketika guru mengajar dengan strategi yang tepat, maka murid akan dapat memaksimalkan pemahamannya akan pelajaran yang tentunya pasti menjadi bagian dari visi dari setiap sekolah. Dan yang terakhir, melalui disiplin positif,
Kita dapat memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi ini melalui keyakinan-keyakinan kelas yang nantinya akan membuat suasana di dalam kelas menjadi nyaman, aman, dan bahagia, terutama untuk anak didik kita. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, sekian vlog saya pada hari ini. Dan terakhir, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, terima kasih untuk waktunya. Sekian vlog saya pada hari ini. Ini adalah vlog pertama saya. Jadi, saran dan masukan untuk umpan balik dari Bapak Ibu sekalian sangat berharga bagi saya untuk memperbaiki karya saya ke depannya nanti. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.